manajemen finansial. Di sini saya ditugaskan untuk menjadi moderator dalam kajian Rebuan Siskes BSMI yang rutin diadakan setiap hari Rabu dengan pemateri Kiai Haji Dr. Landes Agus Wahid Rohman, BA, MM, MBA, PhD. Sebelum kita mulai kajian pada malam ini, tak lupa mari kita baca Ummul Quran terlebih dahulu. Al-Fatihah. Tentunya sebelum kita mulai kajian pada malam ini, marilah kita bersama-sama untuk saya izinkan untuk memperkenalkan pemateri kita, yaitu Kiai Haji Dr. Landes Agus Wahid Rohman, BAMM, MBA, PhD. Beliau adalah mubalik dari dalam dan luar negeri. Beliau sudah skala internasional dalam berdakwah. Kemudian beliau juga penulis buku. Di antara buku-buku beliau adalah penulis 1000 pantun nasihat, penulis 1500 puisi tausiah, penulis 500 butir-butir hikmah, penulis 150 gurindam islami, dan juga penerjemah. Beliau juga pimpinan pondok pesantren gratis bagi yatim piatu dan duafa. Dan beliau juga sudah berhasil mengislamkan lebih dari 1113 orang. Untuk itu, kepada waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Bapak Kiai Haji Agus Wahid Rohman. Sebelum dimulai, mau nanya dulu ke Pak Moderator. Ini acara ceramahnya sampai jam berapa? Pertanyaannya berapa menit? Baik, izin menjawab Bapak Kiai Haji Agus, untuk waktu yang diberikan sebagai materi yaitu sekitar 50 menit dari 8.12 WIB. Oke, kemudian nanti ya. Kemudian berarti nanti sampai jam 9 ya? Sampai jam 9. Baik. Khair, syukran. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fa ayyuhal hadirin usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Qala Rasul sallam, qaribu wasaddidu wa'lamu
annahu la yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa yugmidani Allah birahmatihi minhu wa fadlin rahu Muslim. Para hadirin peserta taklim by Zoom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di kesempatan yang baik ini tidak ada pernyataan yang lebih pantas untuk kita ucapkan melebihi ucapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang luar biasa besarnya yang tidak bisa dihitung, sehingga kita bisa bertatap ya wajah melalui layar ini, bertatap layar untuk sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan ini semuanya karena nikmat dan inayah Allah. Nikmat Allah yang tiada terhingga, yang izinkan saya untuk menyebut 7 nikmat Allah yang tersusun. Yang pertama adalah nikmat iman, kemudian yang kedua adalah umur, kemudian yang ketiga adalah nikmat fasilitas hidup, yang keempat nikmat sehat, yang kelima adalah nikmat persaudaraan, yang keenam nikmat aman, dan yang ketujuh nyaman. Dan dengan 7 nikmat inilah kita di malam hari yang penuh dengan berkah ini kita bisa melakukan taklim melalui Zoom ini. Adapun tema yang akan kita angkat dalam kesempatan ini adalah bagaimana kita bisa istiqomah di dalam kehidupan kita ini. Ya, bagaimana cara-cara agar kita istiqomah di dalam menjalankan agama Allah sampai akhir hayat kita. Ya, karena memang istiqomah ini tidaklah mudah sebagaimana apa yang kita bayangkan. Karena banyak orang yang hari ini rajin beribadah, tapi besoknya sebaliknya, gitu ya. Karena apalagi kita ini sekarang ini berada di sebuah era yang disebut dengan era fitnah yang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW 15 abad yang lalu dengan sabda beliau yang sangat populer disebutkan badiru bil a'malis sholihah, yang artinya bersegeralah kalian semuanya untuk beramal soleh, berbuat kebaikan. Fasatakunu, ya, karena akan terjadi fitan. Fitan itu jamak dari fitnah. Fitnah diartikan dengan suasana yang tidak menentu, antara hak dan batil tidak jelas. Hak dikatakan batil, yang batil di bidang hak. Itulah era fitnah. Ya, di mana sifat atau karakter dari fitnah ini adalah kaki toil al-lail al-mudlim. Ya, seperti penggalan malam. Kaki toil al-mudlim yang gelap gulita. Ya, jadi tidak ada cahaya gitu malam hari. Nah, pada saat ini hadirin sekalian, kaki toil al-mudlim ini itu terjadi di mana yusbihur rajul mu'minun fayumsi kafirun. Ada orang yang di pagi hari ya, dia menjadi seorang mukmin, sorenya kafir, bayangkan. Ya. Sebegitu dahsyatnya era itu. Kemudian fayumsi mu'minan, ya, fayumsi mu'minan, sorenya mu'min, yusbihu kafirun, paginya dia menjadi kafir. Bayangkan, pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Kenapa demikian? Hal ini sebabkan ya bi'udinahu bi'arudim minad dunya. Karena mereka menjual, ya, menggadaikan agamanya dengan dunia, ya itu. Nah, jadi hadirin sekalian, apakah era yang suasana yang sudah digambarkan Rasulullah SAW ini sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi? Ya, seperti itu. Kita tidak menutup mata hadirin sekalian.
sering kita saksikan ya, sering kita saksikan atau kadang-kadang cuma mendengar ya. Antara hak dan batil itu sering bertukar gitu ya. Itu sudah terjadi saat ini. Nah, pada saat ini orang banyak yang tidak mampu untuk berbuat istiqomah ya. Kita, keluarga kita, kemudian teman-teman kita itu banyak yang akhirnya kehidupannya tidak menentu ya. Gitu. Saking sulitnya sekarang ini membela yang hak, menegakkan keistiqomahan ini. Nah, oleh karena itu perlu kita mengetahui bagaimana cara beristiqomah ya, hadis sekalian. Karena gini, dan itu harus segera kita lakukan ya. Sebab kalau kita tidak segera melakukan istiqomah, tidak berbuat, tidak segera kita mulai bertobat, tidak mengawali, tidak memulai dari sekarang ya. Kita khawatir ya. Khawatir ke depan akan lebih berat lagi hadirin sekalian. Ya, karena tantangan ini semakin ke depan makin berat. Ujian kita ini, godaan-godaannya semakin luar biasa ya. Ini sebelum kita berbicara tentang pengertian istiqomah, ingin saya sampaikan dulu bahayanya kalau kita tidak segera istiqomah. Ini di hadis lain juga Rasulullah mengatakan badiru bil a'malis sholihah, bersegeralah kalian untuk beramal soleh. Di antaranya amal soleh itu adalah melakukan sikap istiqomah tadi gitu. Ya, beristiqomah dalam amal soleh. Hal tantadiruna, kalian tidaklah menunggu illa sab'an, kecuali 7 perkara. Jadi setiap orang itu pasti menunggu 7 perkara ini. Ya. Coba apa 7 perkara? Ini mohon semuanya direnungkan, dicatat karena ini hadisnya sahih dan faktanya seperti itu. Ya. Pertama adalah fakron, bahwa hal yang akan terjadi pada diri kita ke depan itu adalah kemungkinannya miskin. Jadi mungkin saja suatu saat terjadi pada kita miskin. Entah itu karena bencana alam, karena musibah, karena segala macam ya, miskin. Apa yang terjadi? Kalau sudah miskin, kata Rasulullah akan munsian. Ya, munsian itu artinya lalai gitu. Jadi orang kalau sudah jatuh miskin, dia tidak ingat lagi, ya, tidak ingat dengan kewajiban, tidak ingat dengan perintah, karena mikirkan kebutuhan hidup. Ini kemudian yang pertama. Kemudian yang kedua, ginan. Lawannya miskin justru kaya. Tidak mustahil yang orang yang tadinya itu hidupnya biasa-biasa saja, ya, tidak kaya, bahkan mungkin miskin, tiba-tiba kaya. Gitu. Dan apa bahayanya kalau kaya? Ternyata kaya juga berbahaya. Ya, kalau tidak dilandasi iman, ya, kalau tidak istiqomah, yaitu mutghiyan, akan menjadi tobo, menjadi berlebihan, melampaui batas. Misalnya sombong, ujub, takabur, jumawa, ya, ria. Dan itu fakta. Banyak terjadi teman-teman kita yang tadinya hidupnya sederhana, hidupnya biasa-biasa saja, tiba-tiba dia karirnya melejit bagaikan meteor, tiba-tiba dia berubah karakternya. Dia menjadi sombong, tidak kenal dengan teman-temannya, ya. Itu kayak ya, mutkian. Kemudian yang ketiga adalah maridon, ya, sakit, ya. Nah, kalau udah sakit itu mufnidan, ya. Orang kalau sakit itu akan terjadi kelemahan, ketidakberdayaan. Kita mungkin suatu saat sakit. Banyak orang yang tadinya sehat tiba-tiba sakit, ya, baik yang ringan maupun yang setengah berat maupun yang berat. Sampai akhirnya ada yang stroke juga ada gitu kan. Nah, kemudian yang keempat adalah haruman. Ya, haruman itu tua. Ya, menjadi tua yang mufnidan. Kalau udah tua makin melemah. Ketidakberdayaan, tenaga sudah mulai berkurang. Yang membuat kita sulit untuk melakukan ibadah. Nah, ya, kemudian yang berikutnya mautan, kematian. Nah, kalau sudah datang kematian, hadirin sekalian, kita tidak lagi berbuat apapun yang bisa kita lakukan. Ya. Kesempatan untuk beramal tidak ada lagi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Dajjal. Datangnya Dajjal. Ketika Dajjal datang, maka itu adalah sesuatu yang berat sekali, sangat menakutkan, berat sekali. Ya. Sesuatu yang paling buruk ditunggu-tunggu manusia. Dan yang ketujuh adalah
kemungkinan datangnya kiamat, di mana kiamat merupakan sebuah peristiwa yang sangat menakutkan dan mengerikan. Nah, oleh karena itu saya mengajak pada kita semua, wabil khusus pada saya ini sendiri, dan juga kepada para hadirin yang jumlahnya sudah ada 40 ya, 40 orang saya lihat sini di layar ada 40 orang dengan saya ya. Itu mari Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul istiqomah ini ya. Aduh, jangan sampai kita terlambat gitu. Nah, sekarang bagaimana sih istiqomah? Nah, untuk memulai, saya mohon operator atau MC untuk menampilkan slide-nya ya, supaya bisa dibaca oleh kita semuanya. Ya, slide yang sederhana ini. Ya, kita mulai dari ya. Jadi di sini kita lihat ya, secara umum ya, istiqomah ini berarti tetap berada di jalan yang lurus dan konsisten dengan kebaikan. Nah, ini secara bahasa ya. Jadi istiqomah ini adalah tetap pada pendirian lurus. Ya, arti tidak berbelok-belok gitu. Tidak macam-macam, tidak pelin-pelan ya. Jadi secara konsisten, dakwam gitu. Ya. Melakukan sesuatu tidak berubah-ubah. Tetap berjalan ke depan. Ini nih ya, arti secara umum. Oke, next. Kita secara umum berikutnya ya, kita lihat. Nah, di sini kita juga perlu melihat bagaimana pandangan seorang sahabat ya. Para sahabat itu banyak versinya, di antara Ibnu Abbas ya. Dia memanai istiqomah dengan 3 arti ya tadi ya. Yang pertama adalah istiqomah dengan lisan ya, lisan dulu. Dan dengan sikap ya, bertahan dengan membaca syahadatnya itu. Konsisten dengan syahadatnya, nggak mau keluar dari Islam. Ya, tidak mau membatalkan syahadat. Kedua adalah ya, istiqomah dengan hati, yakni dengan melakukan segala ya, dengan disertai niat yang jujur. Jadi niat kita walaupun apapun permasalahannya itu nggak berubah, walaupun kita dihadapkan kepada ujian-ujian dengan berbagai bentuknya ya. Ujian itu ada yang manis ya, berupa karir-karir, harta, dan pahit ya, berupa ujian berat. Dan terakhir adalah istiqomah dengan jiwa ya, di mana seseorang senantiasa ya menjalankan ibadah serta ketaatan kepada Allah secara terus-menerus ya, jiwa dan raga maksudnya ya. Jadi itulah menurut Ibnu Abbas. Jadi istiqomah itu harus meliputi 3 aspek. Yang pertama dengan hati kita, yang kedua dengan lisan kita, kemudian yang ketiga itu dengan jiwa dan raga. Nah, kalau ada orang yang dia hanya berbicara dengan lisan ya, saya akan istiqomah, tapi pada prakteknya dia tidak sesuai dengan apa yang dikatakan ya. Misalnya ada orang yang rajin tahajud ya, kemudian tiba-tiba berhenti gitu kerajinan untuk tahajudnya, atau orang yang biasa berjamaah di masjid tiba-tiba berubah, atau orang yang tadinya aktif dalam mensiarkan Islam tapi kemudian berhenti ya, atau menjadi berubah, berkurang. Ini adalah bagian dari ketidakistiqomahan. Atau juga ada orang yang waktu belum mendapatkan posisi strategis ya, di legislatif, eksekutif, atau juga mungkin yudikatif ya, dia selalu lantang untuk mengatakan, untuk membela al-haq gitu, dan untuk membela rakyat, umat, tapi kemudian ketika dia duduk dalam posisi yang bagus tiba-tiba berubah ya, itu berarti nggak istiqomah ya. Nah, seperti itu. Oke ya, berikut next ya. Itu ya, silakan dilanjut. Nah, hadirin sekalian, dalam sebuah ayat di sini dari Al-Qur'an ya, Allah berfirman ya, diantaranya ya, di sini surat Jin ya, yang menjelaskan, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus,
di atas jalan itu agama Islam maksudnya, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar atau rezeki yang melimpah. Nah ini salah satu ayat yang tentang istiqomah. Oke, next. Oke, berikutnya. Nah, hadirin sekalian, itulah tentang istiqomah, di mana konsistensi kita ya itu diuji dalam perjalanan hidup, karena memang manusia itu dihadapkan kepada ujian di situ yang membuat orang itu gagal istiqomah ya. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah 155 itu tentang ujian, misalnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Jadi kami akan menguji manusia itu dengan berbagai macam ujian, seperti kurangnya harta, kurangnya jiwa, ya, buah-buahan. Nah, sampaikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Gitu. Ya. Nah, hari sekalian, berikutnya adalah tentang keutamaan ya. Jadi betapa beruntungnya orang-orang yang istiqomah ini. Ya. Oke, kita lihat di slide kita, ya, bahwa di antara manfaat atau keistimewaan istiqomah adalah seseorang yang memiliki sikap istiqomah ini dalam hidupnya ya, akan selalu terhindar dari rasa takut dan sedih. Nah ini keuntungan yang pertama. Nah secara ayat kita bisa lihat dalam surat Fusilat misalnya ya, surat Fusilat di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya Allah, luar biasa. Ya. Saya sendiri kalau lagi baca ayat ini baik di dalam sholat maupun di luar sholat itu ketika baca ayat itu kebahagiaan itu betul-betul muncul ya, yang dengan memperkuat itu kebahagiaan, rasa tenang. Karena Allah janji, innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka turun kepada mereka itu malaikat. Bayangkan malaikat. Ya, orang yang didatangi malaikat akan dibersamai malaikat nanti sekalian. Apa yang terjadi ketika malaikat bersama kita? Ya, yang terjadi pada diri kita adalah alla takhafu, di mana malaikat tadi memberikan motivasi pada kita ya, agar tidak takut gitu. Alla takhafu wa la tahzanu. Ya, agar tidak merasa sedih. Tidak takut artinya berani, tidak sedih ya artinya adalah bahagia ya. Nah, tidak hanya berhenti di situ, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikan kabar gembira tentang surga yang dijanjikan. Artinya apa? Siap optimis. Ya. Jadi orang-orang yang istiqomah itu seperti itu ya. Nah, di sini di nomor 2, untuk seorang istiqomah akan selalu ya memiliki sifat sabar. Ya. Bahkan ketika diuji pun seberapa berat ujiannya dia akan tetap bersabar ya. Jadi banyak orang yang gampang mengeluh ya ketika kejadian yang tidak diinginkan ya, musibah yang apakah itu terkait dengan masalah dirinya ya. Masalah dirinya itu seperti misalnya rasa sakit atau masalah hartanya ya, diuji dengan hilangnya barang atau hilangnya kesempatan kerja, diuji dengan keluarganya. Itu banyak yang mengeluh gitu. Tapi orang yang istiqomah ini ya, dia akan memiliki ketabahan yang luar biasa. Dia tidak mengeluh gitu. Coba kita misalnya salah satu firman Allah di dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asbahum fisabilillah wa ma dha'ufu mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Yang artinya wa maka tidaklah nabi ya
Wa ka'ayyin min nabiyyin, betapa banyak dari kalangan nabi, wa ka'ayyin qatala ma'ahu ribbiyun, yang berjuang bersama nabi ini ribbiyun, orang-orang yang setia kepada nabi, ya. Ribbiyun kasirin, fama wahanu, mereka tidak merasa lemah mental, wa mastakanu, tidak pernah mengeluh, ya. Wa makana apa namanya? Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun lima asobahum, apapun yang menimpa mereka fisabilillah, ya, di jalan Allah, wa ma dha'ufu, dan karena dia mentalnya kuat, kemudian lisannya juga bisa dijaga, itu mereka tidak dhaif, ya, badan mereka tetap tegar gitu, wa ma dha'ufu, ya. Badannya tidak merasa loyo, tidak merasa lelah, tidak merasa letih, wa ma dha'ufu, ya. Nah, karena mereka tetap bersabar, ya. Nah, di situ. Jadi hadirin sekalian, hanya orang-orang yang bisa menjaga istiqomah aja, yang hidupnya itu betul-betul mampu menjaga kesabarannya. Nah, yang ketiga, bagi seorang yang istiqomah akan selalu, ya, menerima saran dalam perjalanan hidupnya. Jadi artinya dia tidak menentang kebenaran gitu ya. Selalu menerima kebenaran, selalu menerima nasihat, selalu menerima kebaikan-kebaikan dari siapapun. Nah, jadi kalau ada di antara kita, ya, baik diri kita sendiri maupun teman kita, keluarga kita, ketika melakukan kesalahan, ketika ditegur, ya, kemudian selalu protes, selalu komplain, dia defend, merasa dirinya benar, ya. Nah, itu membuktikan bahwa dia tidak sedang dalam keadaan istiqomah gitu ya. Jadi ciri-ciri orang istiqomah adalah dia walaupun dia pinter, walaupun dia banyak ibadah, ya, tapi ketika ada saran dari masukan dari orang lain, dia terima gitu, tidak merasa gengsi. Sementara masih banyak orang yang merasa dirinya banyak ibadahnya, dia banyak mengetahui persoalan, banyak ilmunya, pada saat ditegur dia nggak menerima saran. Ya, berikut, bagi seorang yang istiqomah itu akan mendapatkan kebahagiaan baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat. Ya, jadi tadi sudah bahwa sa'adah, ya, di dunia dia akan merasa bahagia dalam kondisi apapun, hadirin sekalian. Ya, dalam situasi apapun, baik dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan lapang, ya, kebahagiaan itu dia rasakan. Ini banyak di antara para sahabat Nabi, ya. Misalnya kita ingat dialog antara Abu Bakar Siddiq, ya, statementnya Abu Bakar Siddiq dengan misalnya yang lain, sahabat Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab juga sama, ya, begitu. Misalnya kita contoh, Umar bin Khattab pernah mengatakan begini, ketika saya tidak tahu, katanya, kalau saya diberikan kenikmatan dan diberikan kesulitan atau musibah, saya tidak tahu mana yang terbaik. Bagi saya, kalau saya diberikan kenikmatan, saya bersyukur, ya, dan itu bagi saya baik, ya. Kemudian ketika saya dikasih kesulitan, saya akan bersabar. Jadi saya sendiri tidak tahu gitu kan, mana yang lebih baik, ya, ketika saya bersyukur atau bersabar. Jadi bagi saya sama aja gitu. Inilah, ya, tingkatnya Umar bin Khattab yang luar biasa. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib mengomentari lagi. Apa kata dia? Pada saat doa dan keinginan saya dikabulkan, saya bergembira 1 kali. Gitu. Ya. Tapi pada saat keinginan dan doa saya itu tidak dikabulkan, saya malah bergembira sampai 10 kali lipat. Ya, kata Ali bin Abi Thalib. Kenapa demikian? Karena ketika keinginan dan doa saya dikabulkan, itu artinya saya mengikuti pola hidup gaya saya sendiri gitu. Ya, mengikuti cara saya gitu, ya, kemauan saya. Tapi pada saat
doa dan kemauan saya itu tidak dikabulkan oleh Allah, berarti saya mengikuti program Allah, rencana Allah. Jadi saya lebih gembira mengikuti rencana Allah. Sampai segitu ya, itu para sahabat itu. Nah, inilah buah dari istiqomah. Ya mungkin kita sulit lah ya untuk bisa setingkat dengan Ali bin Abi Thalib ini. Bahkan setingkat dengan apa yang dikatakan oleh Umar waktu dia mengatakan seperti itu pun sulit ya. Karena tentu saja kalau kita ingin kehidupan ini sesuai dengan yang akan kita inginkan. Ya. Kita ingin ketika berdoa kita dikabulkan. Ya. Ingin apa yang kita inginkan dikabulkan. Tapi saya yakin banyak di antara kita yang ketika tidak dikabulkan pun kita tetap enjoy, kita tetap happy, kita tetap gembira. Ya, karena kita tahu bahwa takdir Allah itu, qadar Allah itu pasti ada hikmah untuk kita semuanya. Oke, kita lanjut hadirin sekalian. Ya, slide-nya kita lanjut. Nah, sudah saatnya kita masuk ke cara agar istiqomah ya. Nah, di sini berbagai macam orang ya mencari jalan untuk istiqomah ya. Ini salah satunya ini yang susunannya ya. Tapi nanti ini bisa diurai ya. Yang pertama kita dalam hidup ini memperbaiki niat. Ya, niat. Artinya apa hadirin sekalian? Niat di dalam diri kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, itu haruslah sesuatu yang benar dalam konsep Al-Quran. Jadi niat di sini adalah menyangkut masalah visi dan misi hidup kita, maksudnya gitu ya. Nah, kita harus meluruskan niat dalam hidup ini. Terus memperbaiki niat, terus memperbarui niat. Apa sih visi misi hidup kita? Nah, ini harus kita tahu bersama. Visi misi hidup kita adalah doa yang termaktub dalam doa sapu jagat. Yang bunyinya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini disebut doa sapu jagat karena doa yang meliputi semua doa-doa kita. Yaitu berupa hasanah atau kebaikan yang ada di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi dua-duanya gitu ya. Karena hadirin sekalian, banyak di antara orang ya, di antara manusia bahkan orang Islam sendiri yang di dalam pikirannya, dalam hatinya yang dikejar adalah cuma dunia saja gitu. Jadi kesuksesan duniawi. Nah, ini banyak. Nah, kita hendaknya harus dibuat dunia dan akhirat, bahkan niat yang benar itu adalah ketika akhirat itu lebih prioritas sekali daripada dunia ini. Kenapa? Karena di dalam banyak ayat disebutkan bahwa kehidupan dunia itu sementara, bahwa kebahagiaan akhirat itu sedikit, kebahagiaan akhirat itu kecil gitu ya. Dan kebahagiaan kehidupan dunia itu adalah fata morgana, permainan dan senda gurau. Sedangkan kehidupan yang sebenarnya justru ada di akhirat. Hal ini misalnya salah satu firman Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa inna darul akhirati lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Ya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan kehidupan akhirat itulah yang merupakan benar-benarnya kehidupan. Nah, hadirin sekalian, jadi kalau misalnya dunia itu cuma permainan, lalu ada orang yang memilih dunia, berarti dia lebih mengutamakan memilih mainan ya daripada yang sesungguhnya. Ya, kemudian juga Rasulullah SAW menjelaskan tentang perbandingan dunia misalnya. Dalam sebuah hadis, beliau mengatakan madunya fil akhirah, tidaklah perbandingan dunia bila dibandingkan dengan akhirat, kamisli, seperti yaj'alu, seorang memasukkan usba'ahu, jari-jarinya fil yami dalam lautan, ya falyandur, kemudian lihatlah bima yarji, apa yang menempel di jari-jari. Maksudnya apa? Kehidupan dunia itu adalah seperti air yang nempel di jari-jari,
Sedangkan kehidupan akhirat adalah air yang ada di lautan. Jadi hadirin sekalian, gak ada apa-apanya itu. Sementara ada banyak orang yang dia hidupnya untuk dunia, begitu memprioritaskan dunia, ibadahnya hanya sisa-sisa waktu saja, gitu kan. Nah ini adalah niat luruskan. Ya kalau kita berbicara tentang nas Quran dan hadis ya, yang menceritakan tentang hinanya dunia ini itu memang sangat banyak ya. Ya misalnya ada hadis lain yang menyebutkan misalnya lau kanatid dunya misalnya ya. Ini Rasulullah bersabda, seandainya dunia ya ta'dilu ya itu sebanding ya, seandainya dunia itu sebanding dengan janaha al-ba'udah ya, satu sayap nyamuk ya, sebanding senilai sayap nyamuk, masako kafiron, orang Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir surbata ma'in, seteguk air pun. Ya itu. Jadi seandainya katanya dunia ini di sisi Allah ya, lau kana dunya indallah ya ta'dilu janahal ba'udah, seimbang dengan satu sayap nyamuk saja insya Allah, maka orang kafir tidak akan diberikan minum walaupun seteguk air. Nah jadi artinya Pak, saya mengingatkan kepada kita semua ya, yang ada di sini khususnya saya sendiri, bahwa betul-betul kita memperbarui niat dalam diri kita bahwa akhirat itu lebih utama. Ya. Dunia itu adalah hanya sekedar wasilah saja untuk alat untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Ya, ad-dunya mazru'atul akhirat. Dunia itu merupakan ladang dari kehidupan akhirat. Jadi dunia adalah tempat menanam. Ya, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan akhir ini sekalian. Ya. Di mana Rasul SAW menyarankan kepada kita ya, dengan hadisnya yang sangat populer ya, kun fid dunya goriban aw abiri sabilin, hendaklah kalian ini di dunia kata Rasulullah itu seperti abir, seperti apa namanya, gorib itu orang asing ya. Jadi kita ini di dunia itu kayak orang asing, bukan penduduk asli kita di dunia ini. Kita orang asing di sini di dunia, cuma mampir sebentar ya, namanya orang asing itu. Nah, au abiri sabilin, atau seperti orang yang nyebrang jalan. Jadi jalan sebentar saja, itulah dunia. Ya. Nah, kemudian Rasulullah menasihati Ibnu Abbas ya. Apa kata beliau? Ida asbahta, kalau Anda di waktu pagi, pada tantadiril masa, jangan menunggu sampai sore dalam beramal. Wa ida amsaita, dan jika engkau dalam keadaan sore ya, fala tantadiril sobah, jangan Anda menunggu sampai pagi. Nah di sini jadi jangan menanggung-nanggung karena amal perbuatan gitu. Ya, kemudian jadikanlah waktu sehatmu untuk masa sakitmu dan waktu hidupmu untuk masa meninggalmu, matimu. Inilah tentang niat ini sekarang. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, syahadat. Ya, syahadat. Ini hadirin sekalian, ulama menyarankan tentang kita harus betul-betul memahami syahadat ini dengan benar. Ya. Jadi apa itu ketika kita bersyahadat? Sudahkah kita ya, mengerti syahadat itu, konsekuensinya? Syahadat memang kalimatnya sangat ringkas, ya. Cuma 2 kalimat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kalimatnya sederhana. Tapi hadirin sekalian, justru dengan 2 kalimat yang sederhana ini, seluruh ajaran Islam itu, seluruh ajaran di dalam Quran dan Sunnah itu semuanya terpulang pada 2 kalimat syahadat itu. Ya, kita coba membedah ya maknanya, tafsirnya. Syahadat ini ada 2. Yang pertama syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Yang artinya adalah aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada zat yang layak untuk disembah kecuali Allah. Ya, artinya apa? Bahwa kita harus menjadikan Allah itu nomor 1 hadirin sekalian. Ya. Jadi jangan sampai kita nomor 2-kan, apalagi nomor 3, nomor 4 Allah. Kita harus menjadikan Allah sebagai zat yang paling dicintai,
Kita harus menjadikan Allah sebagai zat yang paling ditakuti, diharapkan. Ya, kita harus menjadikan Allah menjadi zat yang mendominasi kehidupan kita. Ini syahadat tauhid namanya. Sedangkan syahadat yang kedua adalah syahadat Rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa maknanya di sekalian? Maknanya adalah bahwa kita harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita, sebagai uswah kita, sebagai qudwah kita. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya adalah sungguh ada di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Ya, contoh yang terbaik. Jadi kita dalam kehidupan itu harus betul-betul ya, meneladani Rasulullah SAW dalam berbagai kehidupan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Karena Nabi Muhammad adalah insan kamil hari sekalian. Contoh yang paling sempurna dalam kehidupan kita ini. Ya. Jadi kita harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita ya. Kalau kita pengen istiqomah, ya apapun ya kita contoh. Ya. Karena apa yang beliau itu adalah wahyu. Kata beliau wa mayantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Ya. Jadi Rasul tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan. Beliau adalah contoh yang paling lengkap dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, nah agar kita istiqomah dan sekalian, kita mari memulai dari hal-hal yang kecil. Kita biasakan, dawamkan. Ya. Apa yang paling kecil? Misalnya ada orang yang membiasakan sholat duha. Ya, sholat duha. Dia konsisten sholat duha, terus setiap hari sholat duha. Ya. Ada yang orang yang membiasakan dengan dawamul wudu. Ya. Jadi setiap dia batal wudu gitu. Dari hal yang paling kecil. Ada yang dengan sedekah subuh misalnya. Dia konsisten setiap dia datang ke masjid, ya sebelum dia sholat sunat tahiyatul masjid, dia taruh ya uang di dalam kotak, ya. Dan itu tidak dilakukan konsisten. Kemudian ada lagi yang setiap ini baca Quran misalnya, ya rutin. Ada yang buat one day one juz, 1 juz ya baca, atau ada yang setengah juz, nggak apa-apa. Yang penting rutin. Atau 1/4 juz. Ada yang 1 halaman, nggak apa-apa. Yang penting rutin ya. Itu yang paling kecil. Nah kemudian yang tadi apa yang paling kecil, kemudian ini apa namanya? Pertama apa tadi? Ya. Niat. Yang kedua? Yang kedua? Syahadat. Oke. Yang ketiga? Wudu. Ya berwudu, batal. Ya. Nah, terus yang keempat ini jauhi kebiasaan buruk. Nah ini penting sekali ya. Jadi ada orang yang dia nggak sadar adanya hal buruk yang dilakukan. Ya, apa misalnya hal buruk ini? Ya, ciri-ciri munafik ya. Ada yang kalau berbicara berdusta, kalau berjanji dia menyalahi janji. Kemudian kalau diberikan amanat dia berkhianat ya. Nah, itu sifat-sifat seperti itu harus dihilangkan. Kemudian ada lagi sifat-sifat hati ya, penyakit hati. Misalnya yang buruk apa yang sering terjadi ria ya. Jadi suka show off, pamer gitu. Jadi itu kebiasaan buruk itu harus betul-betul harus dihindarkan ya. Kemudian yang tadi kalau tadi kan hati ya, pelit misalnya pelit ya. Sifat pelit itu buruk, itu usahakan dihindarkan. Kalau yang buruk itu semaksimal mungkin kita hindarkan. Sebab kalau ada satu aja hal buruk hari sekalian, itu akan merusak nantinya. Iri, dengki ya, itu akan merusak iri, dengki. Nah, kemudian yang nampak, misalnya sifat jorok ya, jorok, tidak suka kebersihan gitu, tidak suka kerapihan juga. Itu memang harus dihindarkan gitu. Pokoknya segala keburukan itu sebisa mungkin dihindarkan. Nah, kemudian tadabbur. Nah, ini tadabbur ini dianjurkan kepada semua yang hadir di sini. Tadabbur Quran ini, maupun tafakur alam, itu lakukan. Karena dengan kita mentadabburi Quran dari sekalian, itu akan muncul rasa rindu dengan surga. Ya. Kemudian akan betul-betul takut terhadap neraka. Itu digambarkan. Nah, yang dimaksud tadabbur hadir sekalian, Quran bukan hanya dibaca, tapi betul-betul dihayati.
bukan hanya dibaca terjemahnya, tapi direnungkan. Misalnya nih, ketika kita membaca salah satu ayat tentang neraka ya, ini ada dalam surat An-Nisa. Misalnya gini, innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslim naro kullama dijat juludum badalnahum juludan ghairu haliyadukul adab. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami, maka ya kami akan masukkan ke dalam neraka, dan setiap kali kulitnya terkelupas diganti dengan kulit yang baru, terkelupas lagi diganti yang baru, agar mereka merasakan adab. Kita renungkan hadirin sekalian, coba bayangkan kulit kan melepuh, kulit kita mendidih, terbakar, kemudian setelah terbakar utuh lagi, terbakar lagi. Kita renungkan. Kemudian kita juga renungan tentang bagaimana nikmatnya penduduk surga, seperti yang digambarkan dalam surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah, ya. Segala macam yang kita inginkan itu ada, ya. Misalnya dalam surat Fusilat, ya. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Engkau nanti, kata Allah, di dalam surga Anda ini akan mendapatkan apa yang terlintas di hati dan diucapkan dalam lisan. Nah, itulah hadirin sekalian, ya. Perlunya tadabbur, ya. Jadi 5 hal ini adalah cara-cara agar kita istiqomah. Pertama niat, syahadat, kemudian hal yang kecil, jauhi kebiasaan buruk, dan tadabbur Al-Qur'an, ya. Nah, hadirin sekalian, sebetulnya ada waktu 5 menit. Saya apakah masih diizinkan untuk berbicara atau bagaimana? Saya ingin masukan dari moderator nih. Karena materinya sangat menarik sekali dan para hadirin sepertinya sangat antusias. Monggo dilanjutkan mawon Pak Yai. Oh ya, baik, oke, kita lanjut ya. Ada waktu 5 menit, ya 5 menit atau 4 menit. Nah, hadirin sekalian, jadi orang yang istiqomah ini nantinya, ya, dia betul-betul tidak semua orang bisa istiqomah. Sampai-sampai Rasulullah SAW berpesan, la takunu imma'ah. Janganlah kalian ini menjadi pengekor. Jangan pengekor. Siapa pengekor itu? Alladzina qalu, ya, yaitu mereka yang mengatakan in ahsanan nas ahsantu. Ketika orang baik, ya, saya ikut baik. Wa in asa'u, kalau mereka buruk, ya, lingkungannya buruk, asa'tu, aku juga ikut buruk. Artinya apa? Jadi Rasulullah berpesan pada kita agar jangan mudah terbawa arus, agar kita tidak ikut-ikutan, gitu kata Nabi, ikut-ikutan kondisi masyarakat, keadaan masyarakat. Dan Rasul tegaskan, walakin watinu anfusakum, tapi istiqomahlah kalian, kokohlah kalian. Yaitu orang yang istiqomah adalah orang yang mengatakan in ahsanan nas, kalau orang berbaik, ahsantu, saya baik. Wa in asatu ahsantu, kalau orang buruk saya tetap baik, ya. Jadi prinsip kita, bisakah kita mengatakan seperti ini misalnya? Jika ada 1000, kalau ada 1000 orang yang baik, maka saya termasuk di dalamnya. Jika ada 100 orang baik, saya termasuk di dalamnya. Ya. Jika ada 10 orang yang baik, maka saya termasuk di dalamnya. Nah, terakhir, dan jika itu adalah cuma 1 orang yang baik, kita harus bisa mengatakan itulah aku. Bisakah kita seperti itu, hadirin sekalian? Jika kita mampu seperti itu, maka kita adalah termasuk, ya, orang yang istiqomah. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, di sini kita harus benar-benar punya cara lain, ya, cara di samping itu, ya. Itu ada beberapa hal yang membantu istiqomah. Yang pertama, di samping kita tadi membayangkan, ya, betapa dahsyatnya neraka dan nikmatnya surga, kemudian kita juga itu harus sering berkumpul dengan orang-orang yang baik, ya, pribadi yang baik dan berada di lingkungan yang baik, ya. Jadi saya mengajak kepada hadirin yang ada di sini,
carilah teman ya, teman yang soleh, teman yang solehah ya, karena Rasul berpesan ar-rajulu ala dini khalilihi, bahwa seseorang itu mengikuti teman gitu ya. Falyandur ahadukum man yukhalilahu. Jadi kita betul-betul menyeleksi teman kita ya. Ya itu satu. Jadi cari di lingkungan kita, harus betul-betul nyari, jangan setengah-setengah. Kalau misalnya kita di keluarga kita ya, ada di satu RT, kita cari dalam satu RT itu siapa orang yang soleh. Enggak ketemu satu RT, satu RW. Enggak ketemu satu RW. Ya, terus satu kelurahan cari orang yang soleh. Tidak ada dalam satu kelurahan, satu kecamatan. Masih belum ketemu satu kabupaten, belum ketemu satu provinsi, masih belum ketemu satu negara sekali. Belum satu benua kalau bisa. Artinya apa? Kita cari teman yang baik ya. Ya, karena al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun. Ini ada dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 bahwa teman dekat itu nanti di akhirat menjadi musuh dengan yang lainnya, ilal muttaqun, kecuali yang takwa. Jadi kalau kita mencari soulmate, teman dekat di dunia ini yang tidak soleh ya, itu nanti di akhirat akan saling menyalahkan. Tapi kalau orang takwa saling mencari. Nah, kemudian mencari lingkungan yang baik ya. Terus yang tidak kalah pentingnya, karena udah jam 9 ya, itu adalah berdoa ya, berdoa untuk istiqomah hadirin sekalian. Sering-sering berdoa. Semakin banyak kita berdoa, makin baik hasilnya ya. Jadi kita doa ini sesering mungkin, minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah. Ya, misalnya banyak doa-doa itu yang istiqomah itu. Allahumma sabit qulubana ala dini. Ya. Kemudian ya Allah, tetapkan hati kami dalam agamamu. Ya. Allah itu semakin diminta semakin senang. Semakin kita memohon, Allah semakin suka sama kita. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia semakin diminta makin kesel, tapi Allah makin suka. Nah, hadirin sekalian, itulah sebagai tambahan bahwa agar kita istiqomah, pertama kita selalu merenungkan dahsyatnya neraka dan nikmatnya surga. Yang kedua, berkumpul dengan orang yang baik dan berada di lingkungan yang baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah banyak kita berdoa untuk istiqomah. Baiklah hadirin sekalian, waktu yang sudah diberikan pada saya sudah habis. Kita mari silakan untuk lebih jelas dan lebih luas, kita mulai buka tanya jawab saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa tausiah dari Bapak Kiai Haji Agus malam ini. Sekiranya waktu 50 menit tidak cukup untuk membahas ini. Untuk itu, marilah kita masuk ke sesi tanya jawab. Apabila para hadirin, rekan-rekan BSMI dan jamaah yang ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, dipersilahkan moderator membuka 3 pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai tadi kan menyebutkan tentang orang yang istiqomah itu. Ini sedikit diskusi aja ya Pak Kiai ya. Silakan. Orang yang istiqomah itu akan diikuti oleh malaikat. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang diikuti oleh malaikat itu, malaikat yang mana? Malaikat rahmat atau malaikat, kan kita sudah ada malaikat kiri dan kanan ini. Nah, ini malaikat yang mana yang bisa mengikuti orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Kemudian ada satu lagi tadi tentang istiqomah itu dengan kafah. Apa bedanya dengan kafah, antara istiqomah dengan kafah? Kalau kafah kan secara menyeluruh, kalau istiqomah itu juga kita kan konsisten juga, terkait dengan konsisten. Bagaimana untuk menengahi antara kafah dengan konsisten, dengan apa namanya tadi istiqomah. Nah, satu lagi, karena saya baca biografi Pak Kiai, si Atun pergi ke pasar Minggu, pulangnya disiram air tuba. Sudah berminggu-minggu pantunnya ditunggu, tak kunjung tiba Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Maka silakan. Dikumpulkan aja dulu ya. Oke, baik. Biar dan sekaligus. Baik.
Untuk pertanyaannya kami tampung dulu. Untuk pertanyaan yang kedua, para hadirin dipersilakan. Oh, ini ada yang di chat, Pak Yai. Saya izin membacakan, nggih. Silakan dibacakan. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah ada doa khusus untuk kita selalu istiqomah, terutama kita kaum perempuan, ada waktu hormonal yang kadang tidak stabil dan mood yang kadang naik turun nih, Pak Yai. Dari Bu Tita. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, dipersilakan kepada rekan-rekan BSMI dan para jamaah, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Silakan. Silakan. Baru 2 ya? Oh, jika tidak ada yang bertanya, saya sebagai moderator apakah diperkenankan? Oh, boleh. Ya baik, saya izin menutup pertanyaan dari 3 tadi, yaitu kan itu Pak Yai, tadi kan disebutkan bahwa ada beberapa keutamaan istiqomah, seperti terhindar dari rasa takut, sabar ketika diuji, kemudian selalu menerima saran dan nasihat, dan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, kira-kira apakah seseorang yang belum mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi itu istiqomahnya belum sempurna, ataukah keutamaan tadi itu hanya berupa bonus yang didapat apabila kita sudah menjalankan istiqomah? Mungkin seperti itu, Pak Yai. Oke, bagus sekali. Oke ya, sudah lengkap pertanyaannya ya. Baik, subhanallah. Baik, pada Bapak Yai Agus Wahid dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Biasa pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Pertanyaan pertama ya, ada 3 pertanyaan. Malaikat apa yang menyertai orang istiqomah? Padahal di setiap orang itu ada malaikat. Ini pertanyaan bagus banget ya. Jadi setiap orang itu ada malaikatnya. Itu ada di dalam surat Qaf ayatnya ayat 16-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Bagi yang bawa Quran atau megang Quran silakan dibuka. Jadi ada dua malaikat pencatat ya, yang mencatat manusia dari sisi kanan dan sisi kiri ya. Jadi mencatat gitu. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut kecuali itu tercatat. Jadi semua orang ada malaikat. Ya. Jadi semua orang dibersamai malaikat. Ya. Tapi ini malaikat secara umum ini, bukan malaikat khusus. Ya. Begitu juga ada dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 11. Ya. Di situ ada malaikat yang menjaga manusia. Dari depan, dari belakang, itu dibersamai. Silakan dibuka surat Ar-Ra'd 11. Sehingga manusia itu aman gitu ya, selamat. Itu juga walaupun dia mendampingi manusia, tapi itu semua orang kafir pun ada malaikatnya. Nah sekarang yang betul tadi oleh Bapak penanya ya, itu malaikat khusus yang memang malaikat rahmat. Dia datang untuk memberikan motivasi, untuk memberikan ketenangan gitu bagi orang yang istiqomah, sehingga dalam kondisi apapun dia tidak pernah gelisah, tidak pernah gentar gitu. Hidupnya selalu happy. Jadi memandang sesuatu itu secara optimistis. Jadi positive thinking gitu ya. Dia melihat sesuatu secara positive thinking. Itu dah. Jadi jawabannya betul itu malaikat rahmat. Kemudian antara istiqomah dan kafah itu beda pemahaman, tapi dua-duanya baik gitu ya. Arti istiqomah adalah tegak lurus, tetap pendirian, tidak mencela-mencela. Ya. Sedangkan kafah itu menjalankan Islam tidak separuh-separuh. Nah nantinya ada irisan antara istiqomah dan kafah. Orang yang istiqomah pada akhirnya dia mampu menjalankan Islam setelah kafah pada akhirnya gitu ya. Jadi kalau orang yang tidak istiqomah, dia tidak akan menjalankan Islam secara kafah gitu ya. Nah seperti itu. Ya pada akhirnya ada titik temu gitu. Orang yang istiqomah dan orang yang kafah. Dan kita memang di samping kita istiqomah, kita juga wajib menjalankan Islam secara kafah.
Itu ada di dalam surat Al-Baqarah 208. A'udzubillahi minarrajim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian di dalam dia secara kafah. Lalu bagaimana kalau ada orang separuh-separuh? Enggak boleh. Itu akan azab Allah. Ada dalam surat Al-Baqarah 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Jadi kalau orang mengambil Islam hanya yang enak-enaknya saja, sebagian ditinggalkan, itu dapat adab sekalian. Ya, nah itu. Kemudian tadi ada yang nunggu-nunggu pantun ya, saya lupa tadi ya artinya ya, soalnya ada tulisan pantun tapi saya tetap. Nah oleh karena itu baiklah saya akan kasih pantun kepada Pak siapa tadi yang nanya? Amin. Ya, yang minta Pak Amin. Pak Amin ya. Pak Amin ini rupanya senang pantun juga ya. Baik saya kasih hadiah pantun lah ya untuk pertanyaan ketiga ya. Ya itu pantunnya gini Pak Amin. Pak Amin ya. Pak, iya. Paling enak tinggal ya di rumah. Paling enak tinggal di rumah. Ya, satu. Kau nggak bilang cakep nih? Cakep. Iya, paling enak Cakep. tinggal di rumah. Ya. Cakep. Karena Cakep. kita bareng sama keluarga. Cakep gitu ya. Jadi, Cakep. ya. Kita semua wajib istiqomah agar kita semua masuk surga. Nah, gitu. Oke. Ya Pak Amin ya. Jadi Ya, paling ya. enak tinggal di rumah agar kita bisa bareng keluarga. Kita semua wajib istiqomah agar kita semua bisa masuk surga. Ya Pak Amin. Amin. Gitu ya. Amin. Jadi itu pantunnya. Baik, kita nanti bisa berpantun ria nih. Oke, baik. Yang kedua doa khusus istiqomah itu ada. Ya, misalnya orang dengan berbagai macam. Ya, misalnya dengan Allahumma ya Allah Allahumma sabit imanana fid dunya wal akhirah. Ya, Allahumma khtim lana bil iman. Ya. Kemudian ada lagi ya muqallibal qulub, wahai Allah yang menggerakkan hati, sabit qulubana ala dinik, ya. Tetapkan hati kami dalam agamamu. Terus ya musarrifal qulub, yang menggerak-gerakkan hati, ya. Sorif qulubana ala taatik, maka arahkan hati kami dalam taatmu. Kemudian ada yang doanya husnul khotimah, Allahumma rzuqna husnul khotimah, ya. Itu doa-doa istiqomah itu banyak. Nanti bisa dilihat di dalam buku-buku doa ya. Dan itu harus dibaca tuh doa. Makanya di sini santri-santri ya, saya itu seringkali saya wajibkan tuh doa-doa ya dengan berbagai macam versi misalnya. Ada Allah maslih lana dinana alladzi wa ismatu dan seterusnya. Ada Allah maksim lana Allah, ada yang biasa orang masyarakat baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin ya. Kemudian ada yang doanya Allahumma innaka ta'lamu dan seterusnya ya. Banyak ya doa-doa itu. Terus ada lagi yang di dalam Quran yang cukup terkenal dan kita insyaallah sudah hafal semua ini perlu dibaca nih. Apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini sering dibaca. Apa itu artinya? Rabbana wahai Rabb kami la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, ya, dan seterusnya. Itu doanya ya. Kemudian yang ketiga ya, tentang keutamaan istiqomah tadi memang diantaranya adalah adamul khauf, tidak ada takut. Kemudian adamul hazn, ya, tidak ada sedih. Itu memang betul. Jadi orang yang istiqomah ini nggak ada yang takuti hidupnya. Enjoy aja, happy aja. Karena apa? Orang istiqomah itu siap menghadapi kematian pun ya, sesuatu yang paling dihindari manusia, dia siap gitu. Sampai-sampai para sahabat itu ya, mereka itu mengatakan kalian akan bertemu dengan orang yang berani menghadapi kematian seperti berani menghadapi kehidupan ya. Orang yang tidak takut terhadap mati itu. Jadi kematian aja nggak ditakuti gitu. Kematian coba bayangkan orang istiqomah itu. Kematian nggak ditakuti.
apalagi yang lain. Ya. Nah, kalau ada orang masih ada rasa takut, kadang ada orang masih rasa sedih, ini sebenarnya pertanda bahwa dirinya masih ada kurang dari istiqomahnya. Dengan kata lain, istiqomahnya belum sempurna, ya begitu. Nah, ya kita kalau gitu Pak Ustadz, boleh nggak kita berarti orang itu nggak ada sedih-sedihnya sama sekali. Kalau ada musibah sedih wajar, tapi sebentar saja. Kesedihannya tidak sampai berlarut-larut. Misal contoh, ketika dia dapat musibah ya, musibahnya entah itu berupa kehilangan barang, dicuri, atau kena penyakit ya, atau kecelakaan. Itu awalnya aja kaget, kemudian dia berdoa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sesungguhnya semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Dan ada lanjutannya, Allahumma majurni fi musibati wahluf li khairam minha. Ya Allah, berilah saya pahala atas musibah yang menimpa saya ini dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Semuanya selesai beres. Itulah 3 pertanyaan sudah saya jawab. Ya. Masya Allah, jawaban yang luar biasa dari guru kita, Yaya Gus Wahid. Kepada para penanya, apakah dirasa cukup untuk jawaban tadi? Ya, mungkin cukup ya untuk jawaban tadi. Terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Landes Agus Wahid Rohman, BAM MBA PhD, atas berkenannya memberikan tausiah kiat agar istiqomah. Semoga kajian pada malam ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita. Kemudian sebelum saya sebagai moderator menutup kajian pada malam ini, izinkan untuk membacakan notulensi dari materi tadi. Kurang lebih yaitu kiat agar istiqomah. Istiqomah adalah perbuatan kebaikan di jalan yang lurus secara konsisten. Kemudian istiqomah diraih dengan lisan, hati, dan jiwa raga. Kemudian keutamaan istiqomah yaitu terhindar dari rasa takut dan sedih, sabar ketika diuji, selalu menerima saran dan nasihat, kemudian mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian cara agar istiqomah yaitu meliputi niat, syahadat, kemudian hal kecil, kemudian jauhi kebiasaan buruk, dan tadabur. Kemudian istiqomah tidak mudah seperti yang dibayangkan. Seperti itu. Kemudian karena tadi sempat disinggung pantun, saya izin juga untuk menutup kajian ini dengan pantun, yaitu ada buah rambutan, buah nangka. Itulah nama buah-buahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik. Oh, apa dokter Mas? Oke. Ya. Apa dokter? Ternyata ada dokter Mas. Oke deh. Saya tadi oke dokter.